Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini berjudul Demi Tetangga Mengincar Anak Pertamaku. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dewi. Dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya, agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke inti ceritanya. Hari ini adalah hari di mana seharusnya menjadi hari bahagiaku, karena tepat pada tahun 1999 aku menikah dengan seorang pria tampan dan kaya, namun tidak aku cintai. Namaku Rati, umurku menjelang 19 tahun. Dengan umurku yang sangat muda ini, seharusnya aku sedang menggapai cita-cita aku. Namun semua itu hanyalah angan-angan belaka. Aku putus sekolah saat aku di kelas 2 SMA. Iya, masalahnya tidak lain karena ekonomi. Meski aku mendapatkan beasiswa selama 3 tahun dan digratiskan uang bulanan, namun orang tuaku tetap saja tak mampu untuk melunasi uang buku yang mulai menumpuk. Meskipun aku setiap pulang sekolah membantu bekerja di warung makan milik bibi dan selalu diberi uang 10-20 ribu setiap harinya, namun uang itu bukanlah untuk menopang uang sekolahku, melainkan menopang uang belanja ibuku setiap harinya, karena bapakku yang bekerja hanya serabutan dengan gaji yang tak tentu. Bahkan seringkali aku, kakak serta adikku tak makan. Kami terkadang mencuri ubi di kebun milik orang, saat terkadang tak tahan menahan lapar di waktu kecil. Namun saat ini aku bersyukur karena hal itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Aku dinikahkan dengan pria yang masih satu kampung denganku. Meskipun dia tampan dan mapan, aku tetap tidak menyukainya karena kelakuannya yang seperti berandalan itu, sering mabuk dan sering bentrok dan bertengkar dengan anak-anak di desa tetangga. Umur kami kisaran agak jauh dengan selisih 9 tahun. Aku yang berumur 19 dan dia 28. Ia bernama Raihan. Aku yang saat itu bekerja di kota, masih sekitar 1 bulan langsung ditelepon oleh bapak untuk pulang dengan alasan tidak bisa jauh-jauh dari anaknya. Aku pun tanpa rasa curiga menuruti perintah bapak. Namun kenyataannya sungguh berbeda. Ya sudahlah, mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Karena juga aku tidak berani membantah bapak. Pesta kami sangatlah mewah. Meskipun orang tuaku susah, namun dia memilih pesta yang semewah ini karena uang pemberian dari keluarga Raihan yang lumayan besar. Semua berlangsung dengan meriah dengan tamu undangan yang ramai pula. Sampai aku tidak menyangka kado-kado dari para tamu undangan sampai memenuhi kamarku yang sedikit sempit, hingga terpaksa banyak dikeluarkan dan diletakkan di ruang tamu karena tidak muat. Meskipun hatiku sesak karena menikah dengan orang yang tidak kucintai, tapi aku mencoba untuk tabah. Mungkin perjodohan inilah yang terbaik. Hari-hari berlalu dengan biasa saja dan membosankan. Tidak dengan pengantin baru pada umumnya yang hatinya sedang berbunga-bunga karena dipersatukan dengan pasangannya. Iya, membosankan karena pria yang kini menjadi suamiku pergi pagi, pulang malam dengan alasan pekerjaan katanya. Tapi entahlah, aku malas
untuk memikirkan hal itu. Setiap hari aku akan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan membuat kopi. Baru aku bangunkan dia karena jam 6.30. Dia harus sudah pergi bekerja. Aku di rumah sendirian karena bapak dan ibu sudah pergi ke kebun untuk bekerja. Aku tetap tinggal di rumah orang tuaku. Sempat dia ajak aku tinggal di rumahnya, namun aku tidak mau. Karena ayah dan ibunya telah meninggal sebelum kami menikah. Dan yang tinggal di rumah orang tuanya adik serta kakak laki-lakinya. Aku tidak mau harus tinggal bersama ipar karena pasti begitu banyak perselisihan, pikirku. Dan dia pun setuju dengan permintaanku untuk tetap tinggal di rumah orang tuaku. Malam pukul 8 pun suamiku pulang. Dia bekerja di penambangan pasir yang digaji setiap harinya 200.000. Dengan jumlah segitu, begitu fantastis menurut orang miskin sepertiku. Dia menyodorkan aku semua gajinya padaku dengan menyodorkan 2 lembar uang berwarna merah dan berkata, "Dek, ini gajiku hari ini buat belanja besok dan terserah kamu. Aku mau dikasih berapa buat uang beli minyak dan rokok." Aku yang merasa heran pun langsung bertanya, "Bang, gajimu kok besar sekali ya? Kamu bener kan kerja yang halal?" "Ya bener lah dek, masa aku bohong sih? Gaji penambangan pasir tuh emang segitu. Udahlah, gak usah mikir yang macem-macem. Ya kalau aku sempat tahu kamu macem-macem, aku gak bakal mau hidup sama kamu bang." Rojosku pada Bang Rehan. "Aku tahu dik, kamu nikah sama aku itu bukan karena cinta kan? Tapi aku janji, aku bakal berubah kok. Gak akan kayak dulu lagi," timbalnya. Aku pun sambil memanyunkan bibir langsung menyodorkan selembar uang merah tersebut untuknya. "Ini bang, buat beli rokok dan bensin buat besok," ucapku. "Loh, ini banyak banget dik. Udah besok aku dikasih 50.000 aja. Itu pun akan cukup selama 2 hari kok." Waktu berjalan begitu cepat, sudah 6 bulan kami menikah. Namun belum juga diberi keturunan. Hingga pada suatu hari aku pun telat datang bulan. Aku pun begitu senang karena aku pikir aku akan hamil. Aku pun membeli tes pack untuk memastikan dengan minta ditemani ibu sore itu. Besok paginya setelah bangun tidur, aku pun bergegas untuk mengeceknya dan mencelupkan stik tes pack itu ke dalam urin yang sudah aku tampung dalam gelas plastik kecil sebelumnya. Aku tutup bagian yang mulai menunjukkan 1 garis dengan jariku. Detak jantungku pun begitu terasa pagi itu. Ku angkat jariku perlahan dan hati-hati. Namun aku membuang nafas dengan berat saat aku lihat hanya garis 1 saja yang keluar. Aku pun keluar dari kamar mandi dan langsung membuang tes pack itu ke dalam tong sampah. Ibu yang melihatku saat itu langsung bertanya, "Gimana nak?" Aku menarik napas dan membuangnya dengan kasar. "Enggak bu, cuma 1 yang muncul," jawabku pada ibu. "Sabar ya nak, nanti kamu bakal hamil kok. Percaya sama ibu. Banyak doa dan ikhtiarnya saja." Sambil tersenyum ibu menguatkan aku. "Terima kasih banyak bu," jawabku. Adikku yang bernama Salsa pun berjalan dari arah dapur sambil berkata, "Dasar mandul," dan langsung melewati aku dan ibu, lalu masuk ke kamarnya. Aku yang mendengar langsung terkejut, begitu pula dengan ibu. Rasanya hatiku begitu teriris sakit sekali. Aku pun langsung lari ke dalam kamar dan menangis terseduh-seduh. Bang Rehan yang masih tertidur pun langsung terbangun dan kaget melihatku tiba-tiba menangis. "Kamu kenapa dik?" tanya Bang Rehan. "Aku gak mandul kan bang?" tanyaku kembali pada Bang Rehan. "Siapa yang bilang kamu mandul lah? Kamu gak mandul dan gak akan dik."
Aku udah telah datang bulan bang. Aku coba cek, tapi hasilnya negatif. Kenapa aku gak bisa hamil bang? Salsa bilang kalau aku mandul. Dek Rati, itu bukannya mandul. Hanya saja kita belum diberi rezeki dan kepercayaan dari Tuhan. Lagi pula Salsa itu masih kecil, masih 9 tahun kan umurnya. Gak usah diambil hati toh. Tetap sabar dan berdoa. Sama-sama pasti bakal terkabul kok. Bang Rehan pun menguatkanku dalam pelukannya agar aku lebih tabah dan tenang. Aku hanya diam sambil masih terisak tangis. Jadi gimana keadaan kamu, Dik? Tanya Bang Rehan padaku. Aku udah gak apa-apa kok bang, jawabku. Yang bener, abang gak mau kamu kenapa-napa. Kan kamu tahu sendiri tempat kerja abang jauh, pulangnya pun malam. Udah gak apa-apa bang, kamu pergi aja, timbalku. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa cepat-cepat telepon ya. Hati-hati di rumah, ucap Bang Rehan. Aku hanya mengangguk dan tak lupa ia mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Aku masih tetap sendirian di rumah. Ibu dan bapak sudah pergi, begitu juga dengan kakakku, juga pergi kerja. Sedangkan adikku yang sekolah dasar dan pulang siang nanti. Sampai hampir waktu maghrib, semua kembali ke rumah, kecuali suamiku yang pulangnya ba'da isya. Aku menunggu Bang Rehan di dalam kamar, dan tiba-tiba perutku terasa nyeri dan sakit sekali. Aku hanya diam tanpa memberitahu kedua orang tuaku agar mereka tidak khawatir. Tunggu Bang Rehan saja, pikirku, untuk mengantarkan periksa ke bidan desa. Bang Rehan pun pulang, namun karena tak ada sambutan dariku maka ia pun langsung mencariku di dalam kamar. Karena biasanya jika dia pulang aku langsung menyelaminya dan membuatkan kopi untuknya. Tidak dengan saat itu aku kesakitan sambil mengguling-guling di tempat tidur karena tak tahan merasa sakit. Kamu kenapa, Dik? Tanya Bang Rehan. Perutku sakit sekali bang, jawabku. Kan abang udah bilang kalau ada apa-apa telepon, ucapnya kembali. Iya bang, sakitnya barusan aja. Kalaupun aku telepon pasti abang gak akan angkat, karena abang pasti sedang di jalan, timbalku kembali. Bang Rehan hanya mengangguk dengan, ayo ke bidan. Sampai di rumah bidan desa, aku pun langsung diperiksa. Ini sama seperti senggugut atau nyeri haid. Biasanya kalau sering merasakan senggugut itu, dia akan susah untuk memiliki keturunan, ucap bidan itu. Yang membuatku terasa sakit kembali karena ucapan adikku pagi tadi. Dia langsung memberikan aku obat pereda nyeri dan menyarankan aku untuk pergi ke rumah sakit saja untuk periksa lebih lanjut, karena alat di sana lebih lengkap, ucapnya. Mendengar kata rumah sakit saja aku sudah takut. Jadi gimana, Dik? Apa kita pergi ke rumah sakit? Ucap Bang Rehan. Tunggu sampai besok ya bang, mana tahu selesai minum obat sakitnya berkurang, ungkapku. Bang Rehan hanya mengangguk. Keesokan harinya pun tiba. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Meskipun sudah minum obat tapi tetap tidak mengurangi nyeri perutku. Bang Rehan sibuk untuk mengajakku ke rumah sakit, namun aku menolaknya karena takut. Dia pun merenung untuk berpikir, kalau tidak kita berobat di tempat Kiai Husin saja, gimana Dik? Ucap Bang Rehan padaku. Aku pun mengangguk untuk mengiyakan ucapan Bang Rehan. Selesai sarapan kami langsung bergegas ke rumah Kiai Husin untuk meminta bantuannya. Setelah sampai di kediamannya yang cukup mewah, kami pun disambut olehnya. Dia terkenal cukup ramah pada semua orang dan suka menolong masyarakat yang sakit medis dan non-medis. Juga dia mengerti. Ia langsung menyuruh kami untuk duduk di hadapannya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menanyakan nama lengkapku. Nama lengkapmu siapa, Duk? Duk itu adalah panggilan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa. Sri Ratih Kiai, jawabku. Dia langsung menunduk memejamkan mata
diam dan berkemat-kamit membaca doa tanpa bersuara. Sesaat setelah selesai berdoa, ia langsung menatapku sambil menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Dasar orang iseng." Mataku terbelalak mendengar ucapan Kiai tadi. Begitu juga dengan Bang Raihan. "Ada apa Pak Kiai?" tanyaku. "Ada orang yang iri pada kalian. Maka dari itu kalian akan susah untuk mendapatkan momongan." Aku pun sontak terkejut. "Siapa orangnya Pak Kiai?" Aku yang penasaran langsung bertanya. "Kalian tidak perlu tahu dia siapa. Untuk menghindari sesama umat saling bercela dan membenci, tetaplah berdamai meskipun mereka tidak menyukai kalian." "Lalu kami harus bagaimana Kiai?" tanya Bang Raihan. "Saya akan beri resep minuman. Sepulang dari sini, kalian langsung membuatnya." Lalu Kiai tadi langsung menuliskan bahan-bahan dalam selembar kertas agar kami tidak lupa. Kami pulang menggunakan sepeda ontel dengan aku boncengan di belakang. Tiba-tiba perutku kembali sakit dan nyeri sekali rasanya. Bang Raihan pun mempercepat laju sepeda agar lekas sampai ke rumah untuk segera membuat resep minuman yang diberi oleh Pak Kiai tadi. Sesampainya di rumah, Bang Raihan gegas mencari bahan-bahan untuk minuman itu, yaitu antara lain kelapa hijau, telur ayam kampung, dan garam. Bang Raihan mengambil kelapa yang ada di depan rumah. Kebetulan ayam kampung pun kami sedang bertelur, jadi Bang Raihan tidak perlu mencari jauh-jauh. Hanya mengambil di kandang yang ada di belakang rumah saja. Dan garam pun juga ada di dapur. Bang Raihan mengupas kelapa dan menuangkan airnya ke dalam cangkir, karena yang diperlukan hanya airnya saja. Tak lupa pun ia pun memisahkan kuning dari putih telurnya, karena yang digunakan hanya kuningnya saja. Lalu dua bahan tadi dicampur dan diaduk jadi satu. Air kelapa dan kuning telur, tak lupa memberi 3 butir garam. "Ini juga bisa untuk program hamil," ucap Pak Kiai sewaktu menjelaskan tadi. "Membaca basmalah dan sholawat Nabi sebelum meminumnya," pesan Pak Kiai yang aku ingat. Aku ragu untuk meminumnya, karena aku pikir rasanya pasti anyir, karena ada kuning telur mentahnya. Tapi prasangkaku ternyata salah. Saat aku teguk ternyata rasanya manis dan menyegarkan. Bang Raihan yang melihatku hanya nyengir dan meringis. Dia langsung bertanya, "Kukira habis minum itu langsung muntah dik kamu. Karena pasti rasanya anyir kan?" "Awalnya aku mikir gitu bang, tapi aku salah. Rasanya manis dan seger kok," ucapku. "Baguslah kalau gitu. Berarti kamu harus minum 2 kali lagi ya dik. Karena kata Pak Kiai, harus minum sebanyak 3 kali dengan aturan 1 kali sehari." Seketika perutku terasa sejuk dan nyaman. Sudah 3 hari berturut-turut aku minum ramuan ini, dan syukur rasa sakit dan nyeri perutku tidak pernah terasa lagi. Aku pun kembali datang bulan. Karena sebelumnya aku terlambat dan merasakan sakit perut. Tapi aku heran, kenapa mensku di hari-hari pertama ini tidak banyak seperti biasanya ya. Ini hanya flek saja yang muncul. Dan saat bulan berikutnya aku kembali terlambat datang bulan. Namun aku tak ingin untuk mengeceknya karena takut kecewa seperti yang sebelumnya. Semula biasa saja hingga sampai 2 minggu kemudian aku masih belum datang bulan juga. Namun saat ini tubuhku merasa sangat tidak nyaman. Mungkin karena hormon di tubuhku sedang tidak stabil, pikirku begitu. Hingga lama-kelamaan, saat aku masak sambil terasi serta daun singkong rebus, aku mencium bau bawang, rasanya mual dan sangat ingin muntah. Aku terduduk di depan dapur kayu yang masih menyala karena daun singkong tadi belum matang. Aku terlemas
dan tak sanggup rasanya untuk menyiapkan sambal terasi kesukaan Bang Rehan. Sampai Bang Rehan pun menghampiri aku untuk sarapan, yang ia pikir semua masakan sudah selesai. "Dik, kamu kok malah duduk di tanah gitu sih?" tanya Bang Rehan keheranan. "Rasanya aku sangat lemas sekali, Bang, karena aku menahan mual dan ingin muntah," jawabku pada Bang Rehan. "Pasti kamu selalu telat makan ya setiap aku kerja. Ini kamu masuk angin pasti," omelnya pada aku. Aku hanya diam dan rasanya malas untuk melawan ocehan darinya. "Ya sudah, kamu istirahat saja, Dik," ucapnya kembali. "Terus kamu makan pakai apa, Bang?" jawabku. "Tenang, Dik, aku yang akan menyiapkan masakan ini," timbalnya. Aku memang tinggal satu rumah bersama ibuku. Namun setelah aku menikah, kami masak terpisah. Semakin lama rasa mual perutku semakin menjadi-jadi. Hari demi hari telah berlalu, namun malah semakin parah hingga aku tidak nafsu makan. Makan nasi sedikit saja langsung muntah. Ibu pun bertanya padaku, "Apa kamu tidak mabuk, Nak?" Mabuk adalah bahasa orang kampung pada zaman dahulu yang artinya hamil di trimesti pertama. "Enggak tahu, Bu," jawabku. "Bulan ini kamu sudah dapat mens belum?" tanya ibu lagi. "Belum, Bu. Udah telat, Bu. Hampir sebulan," timbalku kembali. "Ayo periksa," ajak ibu. Bang Rehan yang sebelumnya aku telah izinkan untuk pergi bekerja dengan menggunakan sepeda miliknya. Jadi aku dan ibu harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah bidan desa. Setelah diperiksa perutku, dan bidan langsung menyuruhku untuk buang air kecil dengan air seni yang ditampung dalam cup kecil. Tes urin pun dilakukan dengan mencelupkan alat tes pack kehamilan. Bidannya pun bertanya, "Kapan terakhir datang bulan?" "Bulan ini saya tidak dapat datang bulan, Bu. Bulan kemarin hanya flex saja," dengan tak lupa menjelaskan rincian tanggalnya pada bidan. "Berarti umur kehamilan kamu sudah sekitar 6 minggu," jawab bidan desa itu, "karena dihitung dari bulan terakhir aku mens." Aku dan ibu mendengarnya langsung terbelalak. Ternyata usia kehamilanku sudah jalan 2 bulan. Namun aku tidak menyadarinya. Lantas bidan langsung memberi vitamin dan tablet tambahan darah. Aku pun pulang dengan hati bahagia dan ingin memberi kejutan pada Bang Rehan. Malam hari pun tiba. Aku tak sabar menunggu Bang Rehan pulang. Aku yang mendengar suara Bang Rehan mengucap salam saat masuk ke rumah pun gegas menghampirinya. Aku hanya senyum melihatnya dan langsung membuatkan kopi. Dengan hati riang aku pun menyuguhkan kopi dan hasil tes pack yang sengaja aku bawa pulang sewaktu periksa di rumah bidan tadi. "Apa ini, Dik?" tanya Bang Rehan. "Lihat saja sendiri, Bang," jawabku. "Ini siapa yang hamil, Dik?" tanyanya kembali. Aku pun langsung menarik napas panjang, lalu membuangnya kasar. "Ya akulah, Bang, yang hamil. Masa tetangga sih?" jawab aku dengan kesal. "Apa? Yang bener, Dik? Kamu gak lagi bercanda kan?" tanyanya sambil hingga membuatku semakin kesal. "Ya bener lah, Bang, itu kan tes pack milikku," ucap bersyukur berulang kali terucap dari bibirnya, dan matanya langsung berkaca-kaca karena bahagia. "Terima kasih ya, Dik." Aku yang melihat hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Tak terasa kami berdua pun menangis dalam pelukan. Setiap pagi kepalaku pusing. Aku tetap tak bisa membuat sarapan untuk Bang Rehan. Jadi sekarang dia yang akan lebih duluan bangun untuk membuat sarapan, mencuci baju dan piring lalu berangkat kerja. Dia membangunkanku untuk sarapan. Padahal aku sudah bangun, namun karena sangat lemas, aku hanya berbaring di tilam kapuk milik kami. Dia menyuguhkan aku susu tajin, tempe goreng, sambal kecap, dan nasi. Susu tajin adalah air rebusan beras saat sudah mau menjadi nasi. Karena pada masa itu belum ada susu ibu hamil, aku hanya minum susu itu dan makan tempe saja. Karena aku tak bisa makan nasi. Jika makan nasi pasti aku langsung muntah. Hanya pisanglah sebagai makanan selingan saat lapar.
serta jambu air dan jambu biji sebagai cemilan. Tak ada buah-buahan mewah karena jika ingin makan buah lain harus pergi ke kota dulu. Malam pun tiba, aku yang tidur di samping Bang Rehan pun mulai memejamkan mata. Dan tiba-tiba aku langsung terbangun karena bermimpi aneh. Ada dua mata merah menyala yang sedang mengintip di balik jendela kayu yang sudah mulai rapuh. Dan itu terjadi selama 3 malam berturut-turut. Aku pun menceritakan hal itu pada Bang Rehan. Bang Rehan pun yang merasa aneh lalu mengajakku untuk bertanya pada Pak Kiai Husin akan arti mimpi tersebut. Saat Kiai mendengar cerita kami, dia pun langsung paham dan mengangguk lalu berkata, "Tumbal pesugihan, anak pertama." Aku yang bingung pun langsung bertanya, "Maksudnya Kiai apa?" "Iya, kalian saat ini sedang diintai oleh seseorang yang bukan dari keluarga kalian, namun orang lain. Jika mereka tahu kamu sedang hamil, mereka akan memuja anak kalian untuk dijadikan persembahan tumbal pesugihan." Jelas Kiai tadi. Aku dan Bang Rehan mendengarkan penjelasan Kiai Husin pun terbelalak dan kaget. "Jadi apa yang harus kami lakukan, Kiai?" tanya Bang Husin. "Letakkanlah parang yang telah berkarat dan tidak terpakai di dekat jendela agar mereka tidak dapat melihat ke dalam rumah." "Lalu dengan cara apa lagi, Kiai, agar kami tidak diganggu oleh orang jahat itu?" tanyaku yang mulai panik. "Sebenarnya di dalam tubuhmu itu memiliki kodam, nak. Namun kodam yang kamu miliki fungsinya hanya untuk memberitahu saat kamu dalam keadaan bahaya dengan pelantara mimpi. Namun dia tidak dapat melindungimu. Begitu pula dengan saya. Kalian bisa melindungi diri kalian sendiri dengan doa, karena saya tidak bisa membantu lebih dari itu." Lalu menatap ke arahku. Seketika jantungku berdetak sangat kencang mendengar penjelasan dari Kiai itu. Begitu pula dengan Bang Husin yang menatapku juga dengan bingung. "Dengan doa," ucap Bang Husin. "Iya," ucap Kiai. "Jika hendak tidur nyenyak, banyaklah berdoa sebisa kamu. Al-Fatihah, 3 surat Qul Huwallah dan ayat kursi. Setelah itu baru doa tidur. Itu merupakan doa yang paling mujarab sebelum kamu tidur untuk melindungi kamu, anak kamu, dan keluarga kalian dari mara bahaya. Karena posisi tidur merupakan posisi yang terlemah dalam tubuhmu, nak. Jika kamu lupa untuk membaca doa, maka mereka akan mudah menguasaimu." "Baik, Kiai, saya akan ingat pesan Pak Kiai," ucapku serta Bang Rehan. Kami pun pulang masih dengan sepeda ontel kesayangan Bang Rehan. Dia mengayuhnya perlahan karena membawa aku yang sedang hamil muda. Hingga di persimpangan, kami bertemu dengan Mbok Dariem, nenek penjual pecel di pasar yang kini sudah sukses dan kaya raya. Aku yang melihatnya duduk di depan rumah pun langsung menyapanya dengan bibir tersenyum. "Nuhun, Mbok." Mbok Dariem pun membalas senyuman dariku tanpa mengatakan sepatah kata pun. Seketika bulu kuduku pun meremang saat aku lihat wajah Mbok Dariem yang tersenyum miring dengan tatapan tajamnya. Aku hanya diam menyikapinya. Hari ini Bang Rehan libur bekerja karena hari Minggu. Malam pun tiba setelah selesai makan. Kami biasanya langsung tidur karena masa itu kami belum memiliki televisi. Hanya orang-orang kaya sajalah yang punya. Bang Rehan memiliki 1 HP, itu pun peninggalan almarhum ayahnya. Dengan penampilan yang kusam berwarna hijau tua, tebal, dan memiliki antena di atasnya. Jika aku ingin menghubunginya, aku hanya menggunakan telepon umum yang tidak jauh dari rumahku. Aku gelisah dan rasanya tak mampu untuk memejamkan mata karena rasa takut yang aku alami. Bang Rehan meletakkan parang sesuai pesan Kiai tepat di bawah jendela. Meskipun begitu, tidak mengurangi rasa takutku sedikit pun.
Malam sudah semakin larut, Bang Rehan sudah tertidur pulas. Lama-kelamaan aku pun merasakan kantuk. Tak lupa pun aku membaca doa sesuai pesan Kiai, namun baru saja memejamkan mata. Dan